Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai mereka mencapai usia dewasa. Ya. Ini sambungan dari ayat sebelumnya tentang apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terdapat dalam ayat yang pekan lalu kita baca, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan ini sambungannya atau poin selanjutnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqrabu malal yatim, ay la tata'arradu lahu biwajhin minal wujuh illa al-khaslah allati hiya ahsanu min ghairiha wa hiya ma fihi salahuhu wa hifdhuhu wa tanmiyatuhu fayashmalu kulla wajhin minal wujuhi allati fiha naf'un lil yatimi wa ziyadatun fi malihi. Dan jangan kalian mendekati, ay la tata'arradu lahu. Jangan, tata'arrad itu artinya jangan melanggar. Jangan melanggar aturan atau jangan melakukan hal-hal yang melanggar biwajhin minal wujuh, apapun bentuk pelanggarannya ya, terhadap harta anak yatim itu. Ya. Illal khaslah allati hiya ahsan, kecuali cara-cara yang baik. Ya. Cara-cara yang baik ini apa misalnya? Ya. Untuk orang yang memelihara anak yatim. Ya. Dan cara-cara yang baik ini maksudnya adalah wahiya ma fihi salahuhu wa hifdhuhu wa tanmiyatuhu. Cara yang baik yang dimaksudkan apabila kita diberikan amanah memelihara anak yatim. Ya. Baik kita pelihara di rumah kita atau pelihara melalui yayasan atau panti asuhan. Ya. Nah, kalau ada anak yatim itu punya harta. Ya, karena ada anak yatim yang punya warisan dari orang tuanya. Dan anak yatim ini yang dimaksud anak yatim bukan orang yang sudah bisa bekerja. Anak yatim ini maksudnya adalah orang yang atau anak yang ditinggal oleh orang tuanya, meninggal dan mereka punya harta warisan atau punya harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, namun mereka masih kecil dan belum sah melakukan tasarruf terhadap harta tersebut. Apa yang disebut dengan tasarruf? Belum sah mengelola. Belum sah mengelola hartanya itu. Makanya diberikan amanah kepada walinya, wali daripada anak yatim tersebut, untuk mengelola hartanya. Bukan untuk dinikmati oleh wali, bukan. Yang inilah yang dilarang itu. Jadi ada wali atau ada orang yang memelihara anak yatim. Anak yatim itu dia jadikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, dan harta itu dia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini yang diharamkan. Di istilah sekarang dieksploitasi itu anak yatim. Dia jadikan sebagai sapi perah, istilahnya sapi perah. Dia pelihara anak yatim, kemudian kalau ada anak yatim itu yang punya harta, hartanya itu dia pakai. Dia pakai berbisnis,
tetapi keuntungannya tidak dikasih sama anak yatim itu, dia nikmati sendiri. Ini disebut dengan ta'arud ila malil yatim. Jadi hartanya anak yatim dia kelola, dia pakai berbisnis, dia jadikan modal, kemudian kalau ada keuntungannya dia tidak berikan kepada anak yatim tersebut, tapi dia nikmati sendiri. Atau dia tidak pakai bisnis itu harta, dia jual, dan hasil penjualannya dia pakai untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini tidak boleh. Tetapi kalau harta itu dikelola, kemudian keuntungannya dikembalikan kepada anak yatim, maka ini termasuk billati hiya ahsan. Jadi yang dimaksud dengan billati hiya ahsan itu adalah kalau kita punya atau kita diberikan amanah memelihara anak yatim, baik oleh keluarga ataupun oleh orang lain, dan anak yatim itu punya harta. Hartanya itu kita kelola, kita bisniskan, atau bahasa sekarang kita investasikan. Tapi keuntungannya kita tidak ambil. Keuntungannya kita ambil sebatas apa yang kita butuhkan saja. Atau keuntungannya dibuat seperti mudharabah. Mudharabah itu ada yang punya modal, ada orang yang punya modal, dan ada orang yang punya skill berusaha. Jadi yang punya keahlian berusaha pakai modal orang tersebut, nanti keuntungannya dibagi dua. Itu namanya mudharabah. Nah, harta anak yatim boleh seperti itu kan, diinvestasikan. Maka di sini disebutkan fayashmalu kulla wajhin min wujuh allati fiha naf'un lil yatim wa ziyadatun fi malihi. Yang dimaksud dengan cara yang baik itu adalah pengelolaan harta anak yatim yang bisa menguntungkan anak yatim tersebut, memelihara hartanya dan menambah hartanya itu. Tanmiyah. Tanmiyah itu bahasa Indonesianya investasi. Jadi misalnya ada anak yatim yang ditinggal orang tuanya, kemudian harta warisannya misalnya 1 miliar. Wali anak yatim ini misalnya pamannya ataukah bibinya atau kakeknya, dia gunakan 1 miliar itu untuk berbisnis, berinvestasi, dan dari keuntungan investasi itu dikembalikan kepada anak yatim tersebut, dikembalikan ke tabungannya misalnya. Dan orang yang berbisnis atau walinya itu mendapatkan keuntungan sesuai dengan usahanya, diberikan juga keuntungan misalnya berapa persen. Itu namanya investasi. Jadi harta anak yatim yang belum cakap mengelola warisannya itu dikelola oleh orang yang diamanahi sebagai walinya, kemudian dari hasil pengelolaan itu keuntungannya anak yatim dapat sekian persen, orang yang kelola dapat sekian persen, diinvestasikan. Maka ini boleh, bagian dari firman Allah illa billati hiya ahsan. Jadi intinya kalau wali anak yatim itu cakap mengelola harta tersebut, maka dia boleh mengelola hartanya. Kalau tidak cakap, maka tidak usah, dibiarkan saja begitu. Kalau diberikan kepada orang lain, nanti usahanya akan dikhawatirkan lagi, dikhawatirkan rugi dan lain sebagainya. Intinya orang yang diberikan amanah memelihara anak yatim, dan anak yatim itu punya harta, maka hartanya tidak boleh dia pergunakan untuk kepentingan diri sendiri, atau tidak boleh dia hilangkan, atau tidak boleh dia investasikan kalau dia tidak cakap menginvestasikannya.
Atau dia tidak boleh kasih pinjam sama orang lain. Ya. Kalau orang lain itu diragukan amanahnya, ya. Intinya dia tidak boleh menghilangkan atau mengurangi, ya, apalagi merusak harta anak yatim tersebut. Itu disebut dengan wala taqrabu, ya, malal yatimi illa billati hiya ahsan. Tapi kalau orangnya cakap berinvestasi, ya, bisnis, perhitungan bisnisnya bagus dan menguntungkan, dia bisa membaca peluang-peluang bisnis yang bagus yang menguntungkan, ya, maka dia boleh menginvestasikan harta anak yatim tersebut dengan catatan tidak dinikmati sendiri keuntungannya. Sampai kapan kita boleh mengelola harta anak yatim? Hatta yablugha asyuddah, ya. Sampai anak yatim itu bulugh, ya, sampai ke usia asyuddahnya, ya. Kalau sampai kepada usia asyuddahnya, maka kita wajib menyerahkan seluruh harta anak yatim kepada anak yatim yang sudah baligh itu. Karena kalau dia sudah baligh berarti sudah dikategorikan orang dewasa, sudah dikategorikan cakap mengelola hartanya, dan tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Ya, kalau dia sudah baligh berarti tidak lagi disebut anak yatim. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya. Wa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashhidu alaihim. Ya. Dan apabila mereka telah mencapai usia bulugh, dan usia bulugh itu berbeda-beda dari setiap anak, ya. Jadi wali harus melihat anak itu kapan dia mencapai rusyd, mencapai asyuddahnya. Maka fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan kembali kepada mereka harta-harta mereka. Jadi jangan dipegang terus, ya, dengan alasan, ya, ini dari awal saya yang kelola ini, ya, nanti kamu saya kasih saja keuntungannya, ya, modalnya tetap sama saya. Tidak boleh. Jadi harus dikembalikan kepada anak yatim tersebut seluruh hartanya, modalnya dan juga keuntungannya. Jangan merasa karena kamu dari kecil saya pelihara, maka hartamu yang ditinggalkan oleh orang tuamu saya juga yang kuasai, ya. Nanti kamu saya kasih saja uang sekolah, saya kasih uang ini, uang itu, kebutuhanmu nanti saya kasih, ya. Tapi hartanya sudah atas nama dia, atas nama wali ini, itu tidak boleh. Nah, ini banyak yang terjadi, ya. Seorang anak yatim masih kecil ditinggal oleh orang tuanya, misalnya punya harta berupa tanah, ya, berupa tanah yang cukup luas, apalagi tanahnya produktif, bisa menghasilkan, ya. Wali ini karena dia sudah merasa berjasa memelihara anak yatim ini dari kecil sampai dewasa, dia bilang itu tanah sudah atas nama saya, tapi nanti hasil-hasil kebunnya saya kasih sama kamu, ya. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh diambil. Tetap harus dikembalikan semuanya, ya. Kalau ada keuntungannya maka keuntungannya juga dikembalikan kepada anak yatim tersebut, ya. Dan nanti terserah itu anak yatim mau kasih kepada dia atau tidak, ya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan Quran surah An-Nisa, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa wali yang diberikan amanah memelihara anak yatim kemudian dia kaya atau hidupnya berkecukupan, falyasta'fif, ya, maka hendaklah dia memelihara kehormatannya. Artinya dia tidak usah manfaatkan anak yatim punya harta itu, ya. Cukup bagi dia apa yang punyanya sendiri, apa hak dia. Pisahkan antara harta kita dan harta anak yatim. Jangan disatukan. Jangan disatukan.
Ya, karena nanti akan bermasalah di akhir. Ya. Kalau kita satukan harta kita dan harta anak yatim. Jadi harus ada pemisahannya. Mana harta kita, mana harta anak yatim tersebut. Andaikan warisan anak itu berupa uang yang bisa dijadikan sebagai modal, ya, maka ketika kita menginvestasikan uang tersebut, keuntungannya antara kita dan anak yatim itu harus jelas. Ya, misalnya kita yang kelola mendapatkan 50% dari keuntungan, dan anak yatim yang punya harta atau modal itu 50% keuntungan, maka ketika kita mendapatkan keuntungan, kita pisah keuntungannya. Ya. Ini keuntungan untuk anak yatim diberikan atas namanya, keuntungan untuk kita diberikan atas nama kita. Jadi pisah. Dan modalnya punya anak yatim itu. Ya, jadi harus dipisah memang. Jangan sampai keuntungannya atas nama kita semua. Ya. Dan nanti kita berikan misalnya keuntungan setiap tahun 10 juta. Ya. Kebutuhan anak yatim itu misalnya cuma 3 juta. Ya. Nah, 10 juta kan berarti anak yatim punya 5 juta, kita 5 juta. Ya. Tapi karena kebutuhannya dia cuma 3 juta, nah kita kasih saja 3 juta itu. Kita belikan beras, belikan pakaian, kita sekolahkan dengan uang 3 juta. Yang 2 jutanya kita kasih masuk ke rekening kita sendiri. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tidak dibenarkan. Nah, itu kalau setiap tahun 10 juta, 10 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta masuk ke rekening kita, kemudian kita tidak kembalikan kepada anak yatim, berarti masuk dalam ayat ini. Wala taqrabu mal yatim. Berarti kita tidak amanah. Dan itu nanti bukan urusan kita dengan anak yatim itu. Ya. Bisa jadi anak yatim itu tidak tahu. Ya. Karena namanya anak yatim dari kecil, yang penting dia dikasih makan, ya, dikasih pakaian, dikasih sekolah, dia merasa sudah berterima kasih itu. Ya. Dan ada wali yang tidak jujur, dia tidak kasih tahu anak yatim itu. Orang tuamu ketika meninggalkan warisan seperti ini, dia tidak kasih tahu. Ya. Dia langsung balik saja namanya dengan nama dia sendiri, atau uangnya dia langsung pakai saja, dia masukkan ke rekeningnya. Ya. Anak yatim itu cuma dikasih biaya seperti itu, yang sisanya masih banyak dia manfaatkan untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Ya. Atau dikasih sekolah anaknya dengan harta anak yatim itu tidak boleh juga. Ya. Tidak boleh. Jadi kalau kita kasih sekolah anak kita, maka kita pakai uang kita. Ya, jangan pakai uangnya anak yatim. Ya. Karena itu tidak boleh. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah. Ila ghayatin hiya an yablughal yatimu ashuddahu. Fa in balagha dzalika fadfa'u ilaihi malahu. Kama qala ta'ala, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya. Jadi kalau sudah sampai bulughnya atau rusydnya, maka harus diberikan kepada anak yatim itu dan harus dikasih tahu. Ya. Tidak ada yang boleh ditutupi. Ya, misalnya anak yatim itu ketika ditinggalkan orang tuanya punya tanah 5 hektar atau sawah 5 hektar misalnya, maka harus dikasih tahu semua. Ini harta yang ditinggalkan oleh ayahmu ketika dia meninggal. Ini sawah ini 5 hektar. Ya. Tapi selama kamu ada di pemeliharaan kami, sawah ini kami kelola dulu. Ya, kami tanami padi dan seterusnya. Dan dari situ kita dapat hasil. Dan hasilnya setelah sekian tahun, hasilnya sekian rupiah. Setiap kali panen keuntungannya sekian rupiah. Maka dikasih tahu dengan jelas. Maka sekarang karena kamu sudah dianggap cakap untuk mengelola harta, ya, maka saya kembalikan semuanya ini. Jadi sawahnya saya kembalikan kepada kamu,
Dan ini keuntungan yang kita dapatkan selama sawah ini dikelola oleh kami. Jadi ini kamu punya semua. Ya, harus seperti itu. Ya. Ya, tetapi itu berat bagi orang yang tidak amanah. Ya. Apalagi sudah lihat ini sawah ini bagus nih, airnya bagus, ya, hasilnya bagus. Kadang-kadang 5 hektar dibilang, kamu punya sawah ini 1 hektar, yang ditinggalkan orang tuamu 1 hektar. Ini kamu ambil saja 1 hektar. Yang 4 diambil. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya itu. Ya. Dan kalau dia makan dari situ dia makan harta haram. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, begitu juga orang yang mengelola panti asuhan. Ya, yang mengelola panti asuhan yang di dalamnya ada anak yatim. Ya. Jangan dijadikan anak yatim sebagai alat untuk mengeruk donasi. Ya. Jadi ada orang yang bikin panti asuhan, dia pelihara anak yatim 2-3 orang, dia bilang anak yatim kami ada 10 orang. Akhirnya banyak orang datang menyumbang, ya, untuk anak yatim tersebut. Orang kan kalau dengar anak yatim pasti mau menyumbang karena kasihan. Ya. Dia sumbangkan, ada yang sumbang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya. Padahal anak yatimnya cuma 3 orang, dia bilang 10. Dia dapat donasi setiap bulan misalnya 20 juta. Ya. Karena orang berpikir 10 orang 1 orang 2 juta 1 bulan. Dia punya makan, dia punya sekolah, dia punya pakaian. Ya. Jadi kasih saja 20 juta setiap bulan. Padahal anak yatim cuma 3. Dari 20 juta, ya, dari 20 juta itu yang dipakai cuma 6 juta saja karena cuma 3 orang. Sisa 14 juta. 14 juta dia pakai. Nah, itu berdosa dia. Ya. Berdosa dia di dunia dan di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hanya untuk makan boleh. Ya. Misalnya kita pelihara anak yatim, punya panti asuhan, ya. Kita dapat sumbangan dari orang, ya. Kita ikut makan di situ. Kalau kita fakir, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ya. Kalau kita hanya menggunakan untuk makan, nah itu tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan digunakan untuk beli mobil. Ya. Mobilnya atas nama kita lagi, bukan atas nama panti asuhan, tapi pakai atas nama kita, atas nama pribadi. Beli motor atas nama pribadi. Ya. Beli apa atas nama pribadi. Padahal itu sumbangan orang untuk anak-anak yatim di panti asuhan. Itu berdosa orang seperti itu. Ya. Dia harus amanah. Ya. Makanya kalau tidak amanah, tidak bisa amanah, takut mengkhianati, lebih baik dikasih orang lain saja. Itu anak yatim. Ya. Dikasih orang yang lebih amanah, yang bisa menjaga amanah. Ya. Karena itu berat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqtalafa ahlul ilmi fil ashud. Faqala ahlul Madinah bulughuhu wa inasu rushdihi. Ya. Wa qala Abu Hanifah 25 sanah. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam huwal bulugh. Wa qila innahu intihaul kuhulah. Wal aula fi tahqiqi bulugh al ashud annahu al bulugh ila sinnit taklif ma'a inasi rushdi. Wa huwa an yakuna fi tasarrufatihi bimalihi salikan maslakal uqala la maslaka ahli safahi wa tabdhir. Wa yadullu ala hadha qawlu ta'ala wabtal yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim faja'ala bulugh an nikah wa huwa bulughu sinnit taklif muqayyidan bi inasi rushdi wa la'allahu qad sabaqa hunalikal kalam. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang al-ashud. Ya, masa di mana anak yatim boleh mengelola hartanya. Ya, sebagian ulama ahlul Madinah mengatakan bulughuhu wa inasu rushdihi. Ya.
Yang disebut dengan asyuddahu adalah inasu rusydihi. Apa itu inasu rusydihi? Inasu rusydihi itu artinya ketika anak tersebut dilihat ketika dia mengelola sesuatu, dia berhasil, ya. Dia bisa berjualan, dia bisa hitung untung rugi, nah, dia bisa hitung untung rugi. Misalnya modalnya 10.000, dia bisa jual 15.000 atau 12.000, jadi untungnya 2.000. Ya. Jadi dia sudah dianggap bisa menghitung, bisa mengetahui mana yang untung, mana yang rugi, mana yang baik, mana yang tidak baik. Namanya inasul rusyd. Walaupun usianya masih kecil, ya. Usianya misalnya 12, 13, ya. Atau kelas 3 SD sudah jual pisang goreng dan untung, nah, dia sudah tahu untung, ya. Nah, itu dianggap rusyd, sudah dianggap rusyd. Tapi memberikan hartanya tentu anak SD kelas 3 tidak bisa dikasih. Ini hartamu 1 miliar. Ya. Bisa mati berdiri dia 1 miliar. Ya. Tapi sudah diberikan hartanya kalau dia sudah bisa menghitung itu. Itu disebut dengan oleh fuqaha al-Madinah adalah bulughur rusyd atau inasul rusyd. Ketika anak itu sudah paham dia. Nah, kalau saya jual begini untung ini. Nah, tetapi kalau saya beli seperti ini, saya jual seperti ini, rugi saya. Nah, dia sudah bisa mengkalkulasi, ya. Dia sudah bisa menghitung mana untung, mana rugi, mana baik dan mana buruk. Nah, kalau saya beli barang ini tidak boleh, kalau saya jual barang ini tidak boleh. Nah, ini yang boleh. Nah, itu sudah dianggap rusyd. Walaupun usianya mungkin masih 12 tahun, 13 tahun, atau lulus SD sudah bisa mencari, itu sudah itu sudah diberikan kepadanya hartanya. Ya, sampai kemudian dia usia dewasa. Ya. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua kata Imam Abu Hanifah, bulughur rusydu artinya adalah 25 sanah. Ya. Al-Imam Abu Hanifah memberikan batasan asyuddahu itu dengan tahun atau usia. Ketika anak itu sudah mencapai usia 25 tahun. Disebutkan 25. Anak yang 25 tahun. Orang 25 tahun itu sudah dewasa, itu sudah lulus kuliah. Ya, sudah lulus kuliah. Nah, kalau sudah lulus kuliah itu sudah dianggap cakap untuk mengelola harta. Ya. Dia tahu sudah bagaimana cara menabung, bagaimana cara menginvestasikan dan seterusnya. Dan dia sudah bisa bertanggung jawab kepada dirinya. Nah, itu disebut dengan asyuddah dalam pendapat Abu Hanifah. Dan pendapat yang lain yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah huwal bulugh. Ya. Asyuddah itu sama dengan bulugh. Bulugh itu usia baligh. Usia baligh untuk laki-laki ketika dia keluar air maninya. Ya. Sudah keluar air mani, itu sudah usia baligh. Atau biasanya usianya 15 tahun. 15 tahun itu kelas 3 SMP atau kelas 2. Kelas 3 atau kelas 2. MTS itu sudah baligh. Nah, itu sudah boleh dikasih dia punya harta. Ya. Karena dia sudah bisa berhitung. Kemudian pendapat yang keempat, innahu intihaul kuhulah. Jadi batas usia bulugh, usia asyuddah kata pendapat yang keempat adalah habisnya masa al-kuhulah. Masa kuhulah itu masa remaja. Ya. Habisnya masa remaja. Nah, remaja itu sampai mana batasnya? Biasanya SMA masih dianggap remaja. Ya. Kalau sudah kuliah sudah dianggap dewasa. Jadi kalau kita menggunakan pendapat yang keempat, berarti kalau dia sudah lulus SMA, ya kira-kira, ya. Karena kalau sudah lulus usia SMA, remaja itu sudah habis masa remaja, ya. Kalau sudah kuliah itu sudah awal masa dewasa, ya bukan remaja lagi, tapi sudah dewasa.
Ini 4 pendapat. Dan Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan pendapat yang beliau pilih adalah wat tahqiq, ya, wal aula fi tahqiqil bulugh annahu al bulugh ila sinnit taklif ma'a inasir rusydi, ya, wa huwa an yakuna fi tasarrufatihi bimalihi salikan maslakal uqala, ya. Jadi batasannya kata beliau, asyuddah itu adalah apabila seseorang mencapai usia taklif ma'a inasir rusydi, ya. Mencapai usia taklif itu apa? Usia baligh, yaitu ketika dia sudah diwajibkan untuk sholat, ya. Ketika dia sudah diwajibkan untuk sholat, kemudian ma'a inasir rusydi, di samping dia sudah diwajibkan untuk sholat, dia juga cakap, ya, cakap mengelola harta. Wa huwa an yakuna fi tasarrufatihi bimalihi salikan maslakal uqala, yaitu apabila seorang anak ketika dia mengelola hartanya itu, dia kelola dengan cara-cara orang yang berakal, ya. Orang berakal di sini maksudnya orang yang cakap, ya. Artinya dia tahu untung, dia tahu rugi, ya. Dia tahu baik, dia tahu mana yang buruk, dia tahu mana yang haram, mana yang halal, ya, itu namanya rusyd. La maslaka ahli safahi wat tabdzir, ya. Bukan seperti cara orang as-safah, itu hanya orang yang idiot, ya. Orang yang tidak sempurna akalnya, safah, safih. Orang yang tidak sempurna akalnya, walaupun dia usianya 50 tahun, itu tidak boleh dikasih harta. Karena apa? Karena dia tidak tahu apakah untung atau rugi, dia tidak tahu. Atau begitu juga ahli tabdzir, orang yang suka berfoya-foya, ya. Jadi kalau ada anak-anak yatim yang kita lihat suka berfoya-foya nih anak ini, ya, hidupnya istilah sekarang itu hedon, hidup yang hedon. Jangan dikasih hartanya semua, karena nanti apa? Karena dia buang itu harta itu. Nah, itu yang disebut dengan ar-rusyd, adalah orang yang mengelola harta dengan cara yang masuk akal, ya, maslakal uqala, orang yang bisa mengelola dengan baik, maksudnya, ya, tidak berfoya-foya atau tidak safah, ya. Ada orang yang berusaha tapi dia tidak tahu bagaimana cara mencari keuntungan, ya. Modalnya 10.000 dia jual 9.000, ya. Modalnya 20.000 dia jual 15.000, yang penting laku katanya, ya. Nah, itu safah namanya, seperti orang safah, dia tidak tahu untung rugi. Ya, kata beliau, itu batas asyuddah adalah ketika seorang anak yatim, ya, pertama dia harus mencapai usia taklif, usia di mana dia diwajibkan untuk beribadah. Dan ini biasanya dalam fikih dibatasi dengan ketika anak-anak laki-laki sudah mengeluarkan air mani atau anak perempuan sudah haid. Itu batas usia taklif. Artinya setelah dia keluar haid untuk perempuan, sudah keluar mani untuk laki-laki, dia sudah wajib sholat. Usia taklif, wajib sholat, wajib puasa, wajib melakukan ibadah. Kemudian di samping itu dia cakap mengelola hartanya, ya, tidak dikhawatirkan, ya. Artinya kalau dia rugi dia bisa bertanggung jawab, ya. Dia cari cara yang lain supaya dia untung. Nah, itu namanya maslakal uqala, ya. Karena kalau mengelola harta tentu tidak selamanya untung, ya, dan tidak selamanya juga rugi. Dan orang cakap itu, ya, ketika dia rugi, dia bisa cara mengatasinya seperti apa supaya dia kembali, ya. Dan ketika dia untung, keuntungannya dia bisa kelola juga, ya. Karena ada orang berusaha, ketika dia untung, untungnya dia pakai semua, ya. Untungnya dia pakai semua untuk foya-foya, itu enggak masuk dalam tabdzir, ya. Orang yang berakal ketika dia untung, keuntungannya itu bagaimana caranya supaya bisa bertambah ini keuntungan, ya. Sebagian dipakai, ya, sebagian disimpan misalnya, sebagian dijadikan sebagai tambahan modal, ya, untuk diputar kembali, ya, supaya untungnya lebih lagi. Nah, itu namanya maslakal uqala, ya. Kalau orang tabdzir tidak, ya. Begitu dia untung, karena dia merasa untung,
Untungnya dia pakai semua. Ya. Ketika dia berusaha, dia pakai lagi modalnya. Ya. Dan modalnya tidak pernah bertambah, begitu terus. Karena untungnya dia kasih ambil semua. Ya. Berarti itu orang yang masuk dalam kategori tabdzir, itu tidak boleh diberikan hartanya. Ya. Berarti dia belum balagha asyuddah. Ya, belum balagha asyuddah. Kemudian yang selanjutnya, kata Allah Azza wa Jalla, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Ya. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Perkara selanjutnya yang diwajibkan oleh Allah adalah untuk ketika kita berjualan atau membeli sesuatu, berbisnis dengan kail dan mizan. Kail itu adalah takaran, ya. Mizan itu timbangan. Ya. Jadi kalau bahasa kita, kail itu biasa dengan liter. Ya. Kalau mizan dengan kilogram atau dengan ons. Nah, kalau kita berjual beli dengan takaran seperti itu, dengan ukuran, maka harus adil. Ya. Harus adil. Artinya harus sesuai dengan takarannya. Tidak boleh seperti mutaffifin. Ya. Wailul lil mutaffifin. Ya. Orang mutaffifin itu idzaktalu 'alan nasi apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Orang mutaffifin itu kalau dia membeli dari orang lain, ya, dengan timbangan yastawfun, dia sempurnakan timbangannya. Tapi kalau dia menjual kepada orang lain dengan timbangan itu, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, mereka kasih kurang. Ya. Jadi timbangannya direkayasa. Ya. Untuk membeli pakai timbangan ini, menjual pakai timbangan ini. Itu namanya tidak adil, bil qist. Itu hukumnya haram. Ya. Dan itulah yang diancam dengan wailul lil mutaffifin. Ya. Seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib di negeri Madian. Ya. Negeri Madian itu sekarang tempatnya, kata para ahli sejarah, Madian itu ada di sekitar perbatasan Saudi dengan Yordania. Ya. Itu daerah-daerah situ namanya Madian. Dulu daerahnya Nabi Syuaib. Ya. Karena Nabi Musa ketika lolos dari kejaran Fir'aun, ya, beliau pergi ke negeri Madian. Karena negeri Madian itu kan letaknya di sebelah timur Laut Merah. Ya. Sementara Mesir tempatnya Nabi Musa di sebelah barat Laut Merah. Ketika Nabi Musa menyeberang, maka dia berada di sebelah timur Laut Merah. Ya. Jadi kira-kira menurut para ahli sejarah letaknya sekarang itu di antara perbatasan Yordania dengan Saudi Arabia bagian utara itu. Ya, di sebelah timur Laut Merah. Itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaumnya Nabi Syuaib karena mereka melakukan mutaffif. Ya. Mereka kalau membeli pakai ukuran, takaran, mereka sempurnakan. Ya, atau bahkan mereka lebihkan. Ya. Kalau mereka menjual, mereka kurangi. Artinya tidak jujur. Nah, itu tidak boleh juga. Dan ini begitu banyak sekarang kita lihat, ya, atau kita saksikan. Ya. Orang tidak lagi merasa berdosa, ya, ketika mereka merekayasa timbangan. Supaya apa? Menurut mereka supaya dapat untung banyak. Ya, waliyadzubillah min dzalik. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Kami tidak memberikan suatu jiwa beban di atas kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu. Ya, kalau kalian berbicara maka adillah. Idza qultum biqaulin fi khairin aw syahadatin aw jarhin aw ta'dilin fa'dilu fihi wa taharraw shawab wa la tata'assabu fi dzalika liqaribin
wala ala ba'idin wala tamilu ila sadiqin wala ala aduwin bal sawwu bainan nasi fa inna dzalika minal adli alladzi amara Allahu bih. Yang dimaksud dengan qultum fa'dilu, ketika kita berbicara atau ketika kita menjadi saksi, ya, atau ketika kita menjarah seseorang atau mentakdil. Apa itu menjarah? Menjarah itu seperti mengungkapkan aib, ya, atau mentakdil, mengungkapkan kelebihan orang, ya, memuji, ya. Ketika kita memuji atau mencela, fa taharrau fihi as-shawab, maka sebaiknya kita cari dulu kebenarannya, konfirmasi dulu istilah sekarang. Kalau kita mau mencela orang, kita harus tahu ini orang yang dicela ini pantas dicela atau tidak, atau celaan itu apakah dia benar atau tidak. Ikut mencela orang, jangan mencela orang ketika kita ikut orang lain. Orang lain mencela orang itu, maka kita ikut juga mencela, padahal kita tidak tahu apakah itu benar atau salah. Itu tidak boleh. Ini kata Allah, wa idza qultum fa'dilu, ya. Begitu juga ketika kita memuji, ya, memuji orang, kita puji dengan pujian yang wajar, ya. Jangan kita angkat tinggi-tinggi orang. Tujuannya apa? Supaya orang tahu, orang itu kasih kita imbalan, kasih bonus, ya. Istilahnya sekarang sebagai penjilat, ya. Pokoknya dipuji saja. Dia salah dan benar dipuji terus. Tujuannya supaya apa? Supaya orang yang dipuji itu kasih sama kita apa yang kita inginkan, entah itu kedudukan, kekuasaan, entah itu harta dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Wala tata'assabu fi dzalika liqaribin wala ala ba'idin. Dan jangan kalian fanatisme, ya, atau fanatik, ya. Jangan fanatisme kepada orang yang dekat dan kita menghina orang yang jauh, ya. Ya, kalau ada orang dekat kita, keluarga kita, teman kita, ya, pokoknya kita bela semua. Dia salah atau benar kita bela. Ini namanya ta'assub. Tapi kalau orang lain, orang jauh, bukan keluarga, dia benar, kita salahkan. Dia salah apalagi, kita salahkan juga. Nah, itu namanya tidak adil. Wala tamilu ila sadiqin wala ala aduwin, ya. Begitu juga tidak boleh membela teman, ya, ketika teman itu berperkara dengan orang yang tidak senang dengan kita misalnya, ya. Padahal teman kita ini salah, kita bilang dia benar, ini orang ini salah, ya. Tidak boleh, ya. Akan tetapi bal sawu bainan nasi fi dzalika minal adli alladzi amara Allah bih, ya. Tapi yang benar adalah harus diberikan haknya sesuai dengan fakta yang ada. Walaupun teman kita yang berperkara, tapi kalau dia salah maka kita katakan salah, ya. Orang yang kita tidak senangi itu benar, maka kita harus bilang dia benar, ya. Tapi ini tidak gampang, ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, karena di situ ada ujian, ya, ujian bagi orang beriman ketika mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena di situ tantangannya berat, ya. Terkadang kita tidak mampu, ya. Kenapa? Karena itu tadi, orang yang lemah imannya, ya. Jadi orang yang kuat imannya dia tidak akan takut. Tapi kalau orang yang lemah iman takut. Kalau kita membenarkan orang sebelah sana, kita takut orang sini akan memberikan kita mudarat. Biasanya begitu. Makanya diwasiatkan dalam ayat ini. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu. Ya. Wa bi ahdillahi aufu artinya aufu bi kulli ahdin ahidallahu ilaikum. Wa min jumlati ma ahidahu ilaikum ma talahu alaikum wa rasuluhu bi amrihi fi hadzal maqam. Ya. Dan penuhilah janji kalian kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Di antaranya kata beliau, janji kita kepada Allah, ya, apa yang disebutkan sebelumnya itu, ya. Ini yang diharapkan oleh Allah harus kita taati, ini yang diperintahkan oleh Allah harus kita taati.
Itu bagian dari janji kita kepada Allah. Ya. Jadi Allah mengharamkan ini, kita tinggalkan. Menghalalkan ini, kita pakai. Ya. Apa-apa yang disebutkan sebelumnya, kita tinggalkan. Maka itu disebut dengan janji kita kepada Allah. Wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang diperintahkan Allah kepada kalian. Wassa dari kata tausiah, ya, wasiat. Wasiat hanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wasiat di sini artinya perintah. Agar apa? La'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat. Jadi supaya kita ingat ini mana yang diharamkan oleh Allah, mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa-apa yang disebutkan dari ayat sebelumnya sampai ayat yang ini. Ya. Maka kalau ada yang diharamkan oleh Allah, kita tinggalkan. Dan yang dihalalkan oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan. Dan kita sudah sebutkan kemarin, apa-apa yang diharamkan oleh Allah dalam ayat ini berarti kebalikannya itu kita harus laksanakan. Seperti Allah tusyriku bihi syai'an, diharamkan untuk syirik, berarti kita harus bertauhid. Ya. Wabil walidaini ihsana, diperintahkan kita untuk berbuat baik pada orang tua, berarti diharamkan untuk berbuat buruk. Diperintahkan untuk birrul walidain, maka artinya diharamkan kita untuk uququl walidain, dan seterusnya sampai ayat yang terakhir. Ya. Diperintahkan kita untuk taat kepada janji kita dan Allah, berarti diharamkan kita untuk mengkhianati janji kita kepada Allah. Ya. Orang yang menaati janjinya kepada Allah adalah orang yang melaksanakan ajaran-ajaran dalam ayat sebelumnya. Dan orang yang mengkhianati Allah adalah mereka yang meninggalkan ajaran-ajaran dalam ayat sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang makan hartanya anak yatim dengan cara yang tidak benar, berarti dia bukan hanya sekedar mengkhianati anak yatim itu, tapi dia juga mengkhianati Allah. Itu maksudnya. Ya. Dia juga mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengkhianati orang dalam jual beli, itu artinya dia mengkhianati Allah juga. Ya. Dan demikianlah seterusnya. Maka kita harus mengingat ini sebagai ajaran Allah, syariat Allah yang tidak boleh dilanggar. Ya. Baik, sudah sholat isya. Nah, ternyata kita tidak bisa membaca 2 ayat. Insya Allah kita lanjutkan ayat 153 pada pekan depan. 1 ayat sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kalau kita langgar, maka kita akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan serta taufik untuk senantiasa mengamalkan ajaran Allah, syariat Allah, dan istiqamah dalam mengamalkan ajaran tersebut sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai orang yang muslim, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman hidup kita di dunia dan di akhirat. Demikian apa yang bisa kita baca, semoga Allah berikan taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.